Так бывает, я вновь проиграл сам себя, придавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih, selamat malam kepada seluruh murid-murid saya tercinta di Padepokan Sengkelat serta seluruh pendengar setia channel Jejak Mistis yang berbahagia. Kali ini saya ingin membahas ya, mengupas sedikit tentang terawangan ya. Ini saya dedikasikan, saya buat untuk murid-murid saya tercinta yang telah memahar azimat khusus terawangan ya. Kita mulai dulu dari definisi terawangan. Terawangan adalah suatu cara ya, atau suatu proses untuk mengetahui suatu hal yang bersifat goib. Goib itu artinya adalah tersembunyi. Jadi kalau Anda melakukan terawangan berarti tujuannya adalah ingin mengetahui sesuatu yang bersifat tersembunyi. Apa itu yang bersifat tersembunyi? Macam-macam. Barang hilang itu juga tersembunyi. Pelaku kejahatan itu juga tersembunyi. Dompet hilang, tanah hilang, istri hilang, anak hilang, itu semua tersembunyi ya. Untuk mengetahuinya, maka ilmu yang dipakai adalah ilmu terawangan. Mengetahui penyakit tersembunyi, penyakit kok sudah cek medis nggak ketemu penyakitnya apa, itu berarti kan tersembunyi. Maka itu juga digunakan ilmu terawangan. Untuk mengetahui obat dari suatu penyakit itu juga digunakan ilmu terawangan. Kemudian untuk mengetahui goib ya, kondisi kodam, kondisi jin, suatu tempat, suatu benda, suatu mustika, suatu azimat, suatu pusaka, itu juga terawangan. Untuk mengetahui masa depan itu juga terawangan, karena masa depan itu bersifat tersembunyi. Untuk mengetahui masa lalu seseorang itu juga terawangan. Jadi banyak cabang ilmu terawangan ini, dan tidak semua hal bisa dikuasai oleh satu orang. Seperti saya sendiri itu lebih peka pada energi ya. Jadi energi seseorang, kemudian melacak seseorang posisinya di mana begitu ya. Kalau benda hilang saya nggak bisa. Kenapa? Karena benda itu tidak memiliki energi. Kalau orang itu sesekali dua kali, ketika ada kasus pelik yang saya harus menangani, nggak bisa menghindar, itu saya masih bisa. Kemudian goib ya, kondisi jin, kodam, kerewangan, suatu azimat itu juga berenergi ya. Jadi saya bisa melacaknya atau saya bisa melakukan terawangannya. Tapi kalau sudah dompet hilang, motor hilang kayak gitu, udah nggak mengandung energi, itu kalau saya udah ampun, nggak bisa. Kemudian melakukan terawangan santet ya, pengobatan ya, itu saya nggak bisa ya. Tapi kalau menerawang pelaku santet, karena pelaku santet ketika mengirim santet itu ada energi yang tercecer di situ, ada yang terjejak di situ, saya bisa. Cuman kendalanya karena saya nggak tahu siapa namanya, nggak tahu di mana rumahnya ya. Pada akhirnya saya cuma bisa tahu wajahnya tanpa bisa menyebutkan itu siapa. Sehingga ya seringkali ketika ada orang bertanya ini pelakunya siapa, saya nggak bisa menjelaskan, karena saya cuma tahu ini fotonya ini wujud orangnya, tapi saya nggak tahu itu namanya siapa, rumahnya mana. Tapi kalau ancer-ancer atau arahnya, nah itu saya bisa menyebutkan karena jejak energi itu ada kayak gitu ya. Jadi itu spesifikasi dari terawangan. Nah nanti masing-masing dari Anda tentu akan memiliki spesifikasinya masing-masing. Jadi nggak semua bisa Anda kuasai ya, nggak semua itu udah kodrat, memang seperti itu. Jadi nggak bisa kita menjadi satu orang yang bisa segala-galanya, itu nggak bisa. Tetap ada spesifikasinya. Contoh Mama Loren itu dia spesifikasinya menerawang masa depan ya. Coba suruh nerawang santet tuh kira-kira ya kesulitan juga kayak gitu. Ningsih Tinampi ya, spesifikasinya di penyembuhan ya, pengobatan. Itu kira-kira kalau suruh nerawang kodam atau disuruh
ngirim santet ke orang atau suruh penglarisan, itu yang kesulitan juga karena spesifikasinya di pengobatan kayak gitu. Praktisi-praktisi yang lain misalnya Roy Kiyoshi misalnya ya, spesifikasinya mengetahui masa lalu orang, kemudian jin-jin yang menempel di badan kayak gitu. Itu misalnya suruh penyembuhan ya susah juga gitu. Jadi memang praktisi itu udah punya spesifikasinya masing-masing ya. Jadi jangan asal kayak dipikir kalau dukun atau praktisi supranatural itu pasti semuanya itu bisa. Enggak kayak gitu. Seorang sarjana IT ya, sarjana ilmu teknologi ya, seorang sarjana IT itu aja nggak bisa segala hal yang bersangkutan dengan IT. Misalnya dicari sarjana IT, sarjana komputer, harus bisa ngetik Word, Excel, PowerPoint, membuat animasi, membuat desain grafis, membuat gambar, mengedit foto, harus bisa pemrograman, harus bisa membuatkan antivirus dari semua jenis virus, harus mengenali macam-macam virus, bisa membuatnya dan bisa mengontrolnya, harus bisa menginstal komputer, harus bisa instalasi listriknya, kalau ada komponen yang rusak harus bisa benerin. Ya, itu juga nyerah juga IT kan gitu. Jadi IT pun ada spesifikasinya gitu, maksud saya gitu, itu adalah IT ya, apalagi seorang praktisi supranatural pasti juga ada spesifikasinya. Nah, kita kembali ke definisi terawangan. Jadi itu ya, jadi terawangan itu adalah suatu teknik, cara, metode yang digunakan untuk mengetahui sesuatu yang bersifat goib. Goib itu artinya tersembunyi. Jadi tersembunyi, samar-samar nggak kelihatan. Nah, itu bagaimana supaya tahu gitu loh, kayak gitu ya. Pusaka itu juga gitu, mendeteksi suatu pusaka itu juga masuk kategori terawangan ya. Dan orang yang bisa nerawang belum tentu bisa mengambil pusaka, belum bisa mewujudkan pusaka. Orang yang bisa mewujudkan pusaka ada juga yang nggak bisa terawangan kayak gitu. Dan saya pernah menjumpai orang yang terawangannya tajam sekali, dia narik pusaka bisa, tapi pusaka itu tetap berwujud goib. Dia nggak bisa mematerialisasikan atau mewujudkannya dalam benda nyata. Itu juga ada orang yang kayak gitu. Jadi dia hanya pinter banget narik pusaka itu pinter banget, tapi pusakanya tetap berwujud goib kayak gitu ya. Ketika dirasakan energinya ya ada, ketika diserangkan ke orang ya kena, tapi tidak berwujud benda nyata. Nah, itu juga menjadi polemik tersendiri. Jadi itulah yang namanya spesifikasi masing-masing praktisi yang berbeda-beda. Kita kembali ke terawangan. Memang terawangan ini karena sesuatu hal yang nggak kelihatan ya, jadi nggak kelihatan mata telanjang, maka sulit sekali membedakan antara terawangan dengan halusinasi. Dan seringkali ketika orang melakukan terawangan juga terbesit halusinasi karena dia pasti punya ambisi. Orang yang punya ambisi pasti rawan kena halusinasi. Oleh karena itu semua murid-murid saya yang terawangan pasti saya pesan bahwa terawangan itu bekerja di detik pertama ya. Terawangan itu bekerja di detik pertama. Kalau udah detik kedua, detik ketiga, menit pertama, menit kedua, itu sudah logika yang berjalan. Dan logika itu seringkali mengaburkan terawangan. Jadi orang yang logikanya kuat itu rata-rata kalau disuruh terawangan susah kayak gitu. Orang yang terawangannya gampang itu nggak pinter bermain logika kayak gitu. Kenapa? Karena ya tadi, terawangan itu yang melemahkan adalah logika. Kalau orang itu logikanya kuat, maka dia akan melogika sesuatu dan tidak pasrah pada kemampuan dirinya sendiri. Karena terawangan itu butuh pasrah pada kemampuan diri sendiri kayak gitu. Nah, jadi terawangan itu bekerja di detik pertama, set, apa yang dilihat, apa yang diketahui ya itulah hasil terawangannya. Kalau udah detik kedua, detik ketiga itu udah bercampur logika. Kalau udah bercampur logika udah pasti banyak melesetnya. Ya, itu. Lalu gimana cara mengecek terawangan dan membedakan dengan halusinasi? Gampang, yaitu ketika apa yang dilihat oleh seseorang itu sama dengan yang dilihat orang kedua, sama dengan yang dilihat orang ketiga, sama dengan yang dilihat orang keempat, maka itulah terawangan. Ya, contoh. Ada seorang yang sakit, minta tolong diterawang. Siapa nih yang nyerang? Oh, yang nyerang orangnya rumahnya dari Jawa Timur misalnya. Dicekkan ke orang yang lain. Iya, ini rumahnya orangnya dari Jawa Timur. Cekkan ke orang ketiga. Oh iya bener, ini rumahnya dari Jawa Timur. Cekkan ke orang keempat. Wah, ini rasa-rasanya yang nyerang adalah orang dari Jawa Timur. Nah, keempatnya mengatakan hal yang sama. Berarti itu benar. Kayak gitu. Misalnya ada suatu pusaka, oh ini pusaka ini bagusnya untuk pageran. Orang yang kedua ngomong, oh ini bagusnya untuk kerejekian, bukan pageran. Orang yang ketiga ngomong, oh ini untuk pageran. Orang yang keempat ngomong, oh ini yang untuk pageran. Orang kelima ngomong, oh ini untuk pageran. Berarti banyak yang pagerannya. Berarti itu benar, tuahnya untuk pageran, kayak gitu. Sedangkan yang ngomong untuk kerejekian tadi, nah mungkin dia hilaf. Ya, jadi itu
cara mengecek bagaimana suatu terawangan itu benar. Jadi apabila ketika yang dilihat satu orang itu sama dengan yang dilihat oleh orang lain, sama dengan yang dirasakan oleh orang lain, ya berarti itu benar terawangan, bukan halusinasi, kayak gitu. Jadi mutlak kita terawangan itu tetap butuh pendapat orang lain, kita tetap butuh teman untuk berlatih. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa apa yang kita lihat itu benar, bukan halusinasi akibat dari ambisi. Ya, kayak gitu. Itu cara mengecek kebenaran terawangan. Nah, terawangan itu ibarat otot yang perlu dilatih. Ya, ibarat otot yang perlu dilatih. Sehingga apa? Ketika kita jarang melakukan terawangan, kemampuan terawangan itu akan menurun. Sedangkan ketika kita setiap hari melakukan terawangan, maka kemampuan terawangan kita itu akan tajam. Walaupun ada risikonya ketika kita tiap hari melakukan terawangan, ya pasti akan capek. Otot-otot yang kita gunakan untuk terawangan itu pasti akan capek. Sama seperti kita berlatih membesarkan otot bicep. Ya, itu butuh tiap hari latihan. Kalau sampai libur sebulan gitu aja, wah itu nanti kempes lagi ototnya kan gitu. Walaupun dengan resiko ketika kita latihan tiap hari pasti ada sisi capeknya, ada sisi lelahnya, ada sisi jarumnya. Jarum itu apa? Nyeri ototnya kayak gitu. Jadi kayak saya itu sangat diuntungkan dengan membuka jasa terawangan. Berarti saya otomatis melakukan terawangan tiap hari, sehingga apa? Kemampuan terawangan saya tetap terasah, tiap hari terasah. Ibarat pisau, tiap hari diasah, tiap hari dipakai, sehingga tidak akan berkarat. Terawangan yang jarang dipakai ibarat pisau akan berkarat, sehingga ketika dipakai terawangan akan buram lagi kayak gitu. Dan terawangan itu jangan dikira seperti garam yang ketika dijilat langsung kerasa asin, enggak. Terawangan itu bertahap. Ya, ada fase buremnya, kemudian ada fase hitam putihnya, ada fase jernihnya, ada fase hanya seperti foto yang berjalan, ada seperti film yang berjalan. Nah, itu udah tingkat-tingkatan. Saya awal-awal dulu ketika pertama kali melakukan terawangan hanya terlihat seperti foto hitam putih. Jadi seperti potongan foto hitam putih gitu aja. Apa maksud dari gambar itu saya harus menerjemahkan sendiri. Itulah kenapa dalam sebuah terawangan perlu kedewasaan atau perlu kematangan dalam melakukan terawangan. Karena untuk menerjemahkan suatu gambar yang ditunjukkan saat kita melakukan terawangan itu benar-benar butuh kematangan dan kedewasaan. Kalau kita mengartikannya secara tekstual, pasti banyak kelirunya kayak gitu. Nah, ketika itu terus diasah, maka foto yang hitam putih itu jadi berwarna. Contohnya begini, saya melihat khodam, wujudnya wanita memakai baju hitam putih. Nah, akhirnya kan warna kita cuma hitam atau putih gitu aja. Jadi kalau berwarna kita bisa ngomong, oh auranya merah, dia memakai baju warna biru, ada ikat pinggangnya warna kuning, dia memakai selendang warna coklat, misalnya kayak gitu. Nah, itu perkembangannya begitu. Nah, mulai dari gambar ya nanti akan berjalan seperti film tapi hitam putih. Film hitam putih itu juga risiko. Kenapa? Karena kita kesulitan banget membedakan aura, asal, ya kayak gitu tuh sulit. Tapi kalau udah berwarna, nah itu kita bisa gampang. Oh, tadi yang berceceran tuh bukan darah tapi keringet misalnya ya. Oh, itu darah, berarti itu peristiwa pembunuhan. Nah, kayak gitu akhirnya kita bisa melihat gitu loh ya. Jadi itu proses tahapan-tahapan dalam. Jadi jangan dipikir ketika kita melakukan terawangan langsung biar gitu kelihatan semuanya dengan jelas, itu enggak, bertahap. Sama seperti otot yang dilatih, mungkin kecil dulu, setelah itu agak besar, terus besar, setelah besar lebih besar, nah, kayak gitu. Jadi sama kayak gitu ya, itulah terawangan. Jadi jangan pernah menganggap terawangan itu adalah proses yang instan sekali jadi, enggak, itu adalah proses yang panjang. Harus dilatih tiap hari dengan telaten, harus dilatih tiap hari dengan penuh kesabaran tanpa menyerah, baru nanti akhirnya jadi kayak gitu. Saya dulu ketika pertama kali melakukan terawangan bisanya hanya mendeteksi jin-jin liar yang kasar-kasar, kemudian meningkat sedikit jin yang lebih halus ya, kemudian meningkat sedikit jin penghuni pusaka, meningkat sedikit perewangannya seseorang, meningkat sedikit, nah gitu akhirnya bisa melihat kilasan masa lalu. Meningkat sedikit, mohon maaf bagi yang tidak sepaham dengan saya ya, maka Anda boleh mengabaikannya, potongan masa depan ya gitu. Dan sudah banyak yang saya terawang masa depannya, utamanya ketika saya bertemu dengan orang yang baru ya, ketika saya kuliah S2, mereka semacam gimana nanti ke depan aku gimana. Nah, itu saya harus sedikit ya
memberi clue ya, atau potongan-potongan kilasan masa depan, dan itu sudah ada yang terbukti ya. Padahal itu kejadiannya baru 1 tahun yang lalu kayak gitu ya. Salah satu teman di Jogja kala itu saya ramal bahwa Anda nanti akan mendekat ke ring 1 ya, dan ternyata benar kejadian gitu loh. Beberapa bulan yang lalu dia dapat promosi ya, pindah, dia semakin dekat dengan ring 1 kayak gitu. Jadi ada kilasan-kilasan masa depan yang bisa saya baca. Tentu tidak semua ya, tentu tidak semua. Harus pas momennya, harus pas waktunya, harus pas keinginannya, harus pas kemampuannya, baru kemudian itu terlihat. Jadi tidak semuanya. Dan saya menolak menerang masa depan, sebenarnya saya menolak. Kenapa? Karena menimbulkan sakit pada diri saya kayak gitu ya, menimbulkan sakit. Tapi kalau sudah nggak bisa ditolak ya apa boleh buat gitu. Kalau misalnya suatu hal yang penting sekali, seperti salah satu murid saya ya, waktu itu dia berantem sama suaminya parah, kemudian ini terpaksa saya membocorkan bahwa selama Anda bersama dia maka Anda nggak akan mencapai puncak kesuksesan ya. Tapi kalau Anda meninggalkan dia, maka perlahan-lahan kehidupan Anda akan tertata menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan ternyata benar, akhirnya pisah ya. Setelah pisah memang yang wanita akhirnya lebih baik kayak gitu. Jadi itu kalau udah terpaksa banget baru saya mau melakukan. Dan itu proses panjang. Awal-awal ya saya nggak bisa, tapi setelah latihan berproses akhirnya bisa kayak gitu ya. Jadi berproses. Kemudian kita lanjut ya. Lalu bagaimana cara menguasai terawangan itu? Yang pertama cari guru ya, cari guru. Kenapa? Karena guru itu sangat penting ya dalam membimbing ketika belajar terawangan. Karena tanpa guru terawangan itu akan liar dan rawan banget dihasut oleh jin-jin yang negatif. Seperti salah satu murid saya dari Kalimantan Timur, kala itu dia jarang banget mau komunikasi dengan saya karena dia punya guru yang lain, dan nampaknya dia lebih mengidolakan guru yang lain. Kemudian dia menerapkan ilmu-ilmu dari saya, mempelajari ilmu dari saya, tapi nggak konsultasi ke saya, konsultasinya ke guru lain. Pada akhirnya dia benar-benar dihasut ya oleh jin liar, tertipu oleh jin liar, dan kebingungan ya. Katanya di badannya itu ada 17 juta jin ya, dan itu bersarang di badannya semua ya. Saya ketawain aja. Makanya lain kali kalau terawangan itu ya konsultasi sama gurunya, jangan diam aja. Guru itu ketika sudah bersedia membimbing ya pasti akan bertanggung jawab dengan kesediaannya itu ya. Kalau saya itu udah menolak loh, udah nggak menerima murid, tapi kalau saya suka sama orangnya ya saya bersedia membimbing, maka manfaatkan dengan baik ya, dengan sebaik-baiknya, jangan malah didimin saya gitu kan. Akibatnya ketipu kayak gini kan semua susah. Waktu itu saya sedang malam takbir ya, saya sedang mudik ke rumah nenek, di tengah jalan ditelepon, bingung, katanya di badannya ada 17 juta jin katanya begitu. Dan itu ya padahal itu ya cuman isu ya, hanya tipu daya dari jin liar kayak gitu. Jadi cari guru itu sangat penting untuk membimbing Anda dalam hal terawangan. Kemudian ada proses tirakat ya. Setelah cari guru tentu akan diberi ilmu. Nah, ilmu itu harus ditirakati ya. Ilmu tanpa tirakat ya sama dengan omong kosong. Jadi ilmu itu wajib ditirakati. Tirakatnya seperti apa? Ada yang puasa, ada yang meditasi, ada yang bertapa, ada yang macam-macam sekali, tergantung aliran ilmu dari guru yang Anda miliki. Nah, setelah selesai tirakat, jangan lupa dites ya, dicek. Kalau saya ngomong ke guru saya, kalau guru saya sedang ritual ya, tolong azimatnya nanti tunjukkan ke saya mau nerawang. Salah nggak masalah ya, salah nggak apa-apa, malu itu pasti ada, tapi itu akan menjadi semangat ya bagi kita untuk terus berlatih sehingga terawangan kita menjadi semakin akurat. Saya ngomong ke guru saya, tolong nanti tunjukkan ke saya, supaya apa? Supaya bisa saya cek dulu kayak gitu. Kalau saya sih gitu ya, kalau saya gitu. Nah, nanti ya semakin banyak kita ngecek, kita akan tahu sensasinya itu, kita akan tahu kliknya itu, kita akan tahu. Seperti ketika Anda belajar naik sepeda pertama kali, kan teorinya apa? Naik sepeda itu teorinya apa? Duduk di sadel, setirnya dipegang, pedalnya dikayuh, selesai kan? Tapi ketika Anda praktek, apakah semudah itu? Kan enggak. Nyatanya oleng keseimbangan jatuh, ya toh? Terlalu kencang nggak bisa ngerem, jatuh. Terlalu pelan ya ngayuhnya, jatuh. Ternyata ketika dikayuh kenceng beloknya sulit. Ternyata ketika dikayuh kenceng rantainya les dan sebagainya. Jadi ada klik dalam rasa. Ketika ada kliknya, ternyata bersepeda itu kliknya begini, maka Anda akan lancar dah. Sambil lepas setir ya, ada yang sepeda itu
nggak ada sadelnya, bisa dibolak-balik, maju mundur kayak di atraksi BMW itu loh ya. Kayak gitu, itu butuh klik, butuh latihan berkali-kali, butuh jatuh berkali-kali. Itu nggak bisa diteorikan. Teorinya ya naik, duduk di sadel, pegang setirnya, kayuh pedalnya, hanya gitu doang teorinya. Tapi Anda harus berlatih sendiri bagaimana klik dengan sepeda ini, bagaimana klik dengan terawangan ini, dan itu butuh latihan. Ya nggak bisa sekali instan langsung anak umur 5 tahun bisa megang sepeda langsung bisa atraksi BMW kayak yang di TV-TV, yang di YouTube nggak bisa. Butuh proses. Sama kayak Anda nabuh kendang dulu ya. Kendang itu nabuh itu teorinya gimana ya? Dipegang kendangnya, dipukul kulitnya bunyi. Nah, tapi kan faktanya nggak semudah itu. Ada seninya, ada kliknya begini biar bunyinya itu indah, biar mendayu-dayu. Nah, terawangan itu juga begitu. Ya, teorinya nggak sama dengan prakteknya. Kenapa? Karena prakteknya itu butuh klik, bener-bener klik di hati baru oh gini toh terawangan itu. Nah, gitu. Ya, jadi butuh latihan ya. Kalau misalnya gagal gimana ya, tirakat lagi. Saya aja sampai tirakat 6 kali ketika saya pertama kali ingin menguasai terawangan itu, dan ya nggak masalah. Sekali puasa 3 hari ya, gagal, cari tanggal lagi yang bagus, puasa lagi 3 hari, ternyata masih belum tajam, cari tanggal lagi, puasa lagi 3 hari, masih gagal, belum berhasil, puasa lagi 3 hari lagi, gitu seterusnya. Jadi kalau saya dulu terus saya kejar, saya cari terus, saya latih terus begitu hingga berkali-kali, hingga 6 kali baru akhirnya saya bisa ya melakukan terawangan itu dengan jelas kayak gitu. Nah, lalu karena sekarang ini musimnya prewangan ya, kalau saya dulu nggak dikasih prewangan sama guru saya, makanya latihannya sampai bertahun-tahun untuk menguasai terawangan itu. Nah, sekarang ya untuk murid-murid saya, karena guru Anda ini rajanya azimat ya, pinter membuat azimat terawangan, maka ada option yang lebih mudah, yaitu apa? Dengan melibatkan prewangan atau pembantu atau khodam dalam melakukan terawangan, sehingga terawangan itu bisa dilakukan dengan lebih mudah kayak gitu ya. Itu cara menguasai terawangan. Nah, gimana latihannya? Yang pertama, latihan dilakukan di tempat-tempat yang angker, yang jelas-jelas ada jinnya. Kenapa? Karena tidak semua tempat itu ada jinnya. Anda latihan terawangan berusaha melihat jin di rumah saya, itu sampai lebaran kucing ya nggak akan kelihatan yang namanya jin di rumah saya. Kenapa? Karena rumah saya itu udah bersih dari jin, pagarnya udah kuat kayak gitu. Jadi gimana solusinya ya? Pergi ke tempat angker, ke tempat yang ada jinnya, kuburan-kuburan tua, pohon-pohon besar, pinggiran hutan, itu tempat-tempat yang ada jinnya. Sama seperti narik pusaka itu loh ya. Anda belajar narik pusaka, kemudian Anda narik pusaka, ritual narik pusaka di tempat yang nggak ada pusakanya. Lah itu ritual narik sampai lebaran kucing ya nggak akan ada pusaka yang nongol. Kenapa? Karena di tempat itu nggak ada pusakanya. Sama seperti orang gali harta karun, digali terus tapi tempatnya salah, nggak ada harta karunnya. Sampai lebaran kucing gali tembus bumi sebelahnya atau ya nggak akan ketemu harta karun. Ngebor minyak juga gitu, ngebor minyak di tempat yang nggak ada minyaknya, ngebor sampai tembus belahan bumi satunya ya nggak akan keluar minyak kayak gitu. Sama terawangan juga gitu. Anda melakukan terawangan di tempat yang nggak ada jinnya ya sama aja bohong gitu. Jadi ya pergilah ke tempat-tempat yang angker, yang banyak jinnya, kemudian baru ada latihan terawangan di situ ya. Dan itu harus tatak, harus siap, jiwa, raga, fisik, mental harus siap. Kenapa? Kalau yang nongol itu tiba-tiba jelek, kalau nggak siap ya pingsan, terbayang-bayang, akhirnya ketakutan sendiri, paranoid ya. Jadi harus siap jiwa raga ya. Latihannya pertama ke tempat-tempat angker, kemudian latihan untuk melakukan terawangan ya. Kemudian yang kedua ya, fokus melihat satu titik ya. Misalnya ada paku di tembok, fokus dilihat itu untuk melatih fokus dan kepekaan ya. Jadi itu juga bagian dari latihan. Itu bisa dicoba ya. Sehari berapa jam, bebas ya semampunya. Kemudian berlatih bersama teman ya. Kenapa kok berlatih bersama teman? Untuk mencocokkan supaya kita tidak terjebak halusinasi. Menurutnya ada genderuwo di situ padahal nggak ada apa-apa ya. Cuman bayang-bayang pohon mangga misalnya kayak gitu. Jadi itu bersama teman ya, supaya apa? Supaya ada temennya untuk cross check ya kayak gitu. Nah, kemudian ya yang keempat ya latihannya apa adalah jaga kebersihan batin.
Karena kita terawangan menggunakan mata batin itu kan yang mudah itu kan ada terawangan itu ada dua, ada terawangan dengan menggunakan mata batin, ada dengan ajna. Nah kalau dengan mata batin tuh ya gimana ya, batin harus dijaga selalu bersih ya, jangan terkotori dengan penyakit hati ya. Kalau terkotori dengan penyakit hati terawangan tuh makin susah. Tapi kalau batin jernih, bersih, nggak terkotori penyakit hati, nggak berambisi mengejar nafsu duniawi, biasanya itu akan lebih tajam. Contoh anak kecil. Kenapa toko anak kecil tuh terawangannya tajam, bisa lihat jin dan lain sebagainya? Karena anak kecil tuh nggak terkotori dengan penyakit hati. Tetangganya beli mobil, dia nggak sakit hati, asalkan dibeliin jajan selesai. Kan gitu anak-anak kecil tuh. Ya. Tetangganya punya istri cantik, ya dia nggak nafsuan. Kenapa? Nggak butuh itu gitu loh. Makanya anak kecil itu terawangannya tajam. Kenapa? Karena hatinya masih bersih, batinnya masih bersih, nggak terkotori nafsu duniawi, nggak terkotori penyakit hati, iri, dengki, hasut, pamer. Anak kecil nggak butuh pamer, anak kecil nggak butuh iri, nggak butuh dengki, nggak butuh sombong. Nah gitu ya, ini sekedar analogi sederhana ya. Dan menjaga hati itu adalah usaha yang paling sulit, usaha yang paling susah ya. Bahkan saya sendiri ya sampai setua ini pun menjaga penyakit hati ini seringkali masih kebobolan ya, kayak gitu. Kemudian yang terakhir, tidak mudah putus asa ya. Kenapa? Karena ya namanya latihan tuh nggak bisa sekali jadi ya. Orang latihan naik sepeda itu aja jatuh berkali-kali dan itu wajar. Jadi ya jangan mudah putus asa ya, yang penting tetap dilatih, terus berusaha ya. Nah, lalu bagaimana tanda-tanda kalau kita bisa melakukan terawangan? Terawangan itu ada macam-macam. Ada yang berupa gambar seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tiba-tiba kita melihat sesuatu gambar dalam bentuk gambar ya, itu juga terawangan ya. Kemudian ada yang bentuknya suara ya, tiba-tiba kayak ada yang membisiki, di sana ada wanita cantik. Tiba-tiba ada yang membisiki, oh isinya keris ini kosong. Tiba-tiba ada yang membisiki, oh isinya tombak ini kakek-kakek tua. Tiba-tiba ada yang membisiki, awas di pojok tangga sana ada anak kecil. Tiba-tiba ada yang membisiki, oh ini sakitnya kena guna-guna, kayak gitu. Jadi itu bentuk-bentuk suara ya. Dan suara itu halus sekali, dan orang yang logikanya terlalu kuat biasanya seringkali mengabaikan ya bisikan atau suara-suara batin ini, sehingga orang yang logikanya kuat itu kesulitan melakukan terawangan melalui suara ini, kayak gitu. Dan yang ketiga ada dengan kedewasaan batin. Terawangan dengan kedewasaan batin ini cirinya adalah tiba-tiba tahu. Dalam 1 detik ketika melihat seorang, orang itu akan jatuhnya gara-gara kepleset pisang, karena dia dingkluk terus mainan HP, tidak melihat jalan sehingga dia kepleset pisang. Lah bener ternyata. Nah, kayak gitu. Ketika melihat seorang wanita, kamu akan putus sama cewekmu gara-gara cewekmu itu selingkuh punya cowok lain. Dia selingkuh karena kamu juga yang salah, kamu malas bekerja sehingga kamu nggak punya apa-apa, kayak gitu. Sebentar, kita break dulu adzan ya, nanti akan saya lanjutkan setelah adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, ini adalah lanjutan dari video yang kemarin ya. Jadi jika kemarin kita sudah menyentuh dasar dari terawangan, maka kali ini saya akan membagikan bagaimana sih ciri-ciri orang yang bisa melakukan terawangan. Kenapa? Karena seringkali kita itu nggak sadar kalau kita itu bisa melakukan terawangan. Contoh, masakanmu enak bro, kamu tuh pinter masak. Terus yang diomong itu bilang, masa sih saya lo nggak pernah masak, kok bisa ya saya itu pinter masak. Nah kayak gitu, contohnya kayak gitu. Jadi seringkali kita itu nggak sadar bahwa diri kita itu bisa. Nah, sadar akan kemampuan diri, sadar akan kebisaan diri, itu merupakan langkah awal dari terawangan. Kenapa? Karena seringkali orang itu nggak sadar bahwa dirinya bisa. Dan tugas seorang guru di sini adalah menyadarkan muridnya
memberitahu bahwa oh ternyata dirimu sekarang sudah bisa untuk melakukan terawangan kayak gitu. Itulah kenapa seorang guru itu mutlak dibutuhkan untuk melakukan bimbingan kepada Anda yang ingin belajar terawangan. Jadi nggak bisa Anda belajar otodidak. Kenapa? Karena Anda akan menemui banyak hal yang sebelumnya belum pernah Anda tahu, dan tanpa seorang guru Anda nggak akan bisa menguraikan ya itu sebenarnya apa, kejadian apa, yang Anda lihat apa, yang Anda rasakan apa, sehingga akhirnya cuma bingung sendiri, budrek sendiri gitu. Jadi itulah pentingnya seorang guru. Maka dari itu kemarin sudah saya beritahukan bahwa cara menguasai terawangan yang pertama, yang paling penting adalah mencari seorang guru untuk membimbing diri Anda. Oke, kita kembali ke tema terawangan. Nah, kemarin sudah saya bahas juga bahwa terawangan itu ada yang terjadi melalui gambar. Jadi kita melihat potongan-potongan gambar atau kilasan-kilasan gambar kayak gitu ya. Itu biasanya kalau teknik terawangan sudah tingkat lanjut itu biasanya mampu melihat sampai ke level gambar. Kemudian ada juga suara ya. Biasanya kalau suara ini adalah mereka-mereka yang menggunakan bantuan perewangan ya. Saya sendiri dalam terawangan, karena saya sudah dibayar ya 50.000 per satu benda, maka dalam terawangan saya pun menggunakan banyak teknik, salah satunya menggunakan perewangan ini. Dan perewangan itu ketika memberitahu ke saya, maka dia memberitahunya itu lewat suara. Jadi ada kombat atau komunikasi batin antara khodam dengan saya. Khodam akan memberitahu itu begini, itu wujudnya begini, asalnya dari sini, dia punya kemampuan begini. Oleh pemiliknya dia udah pernah dipakai begini kayak gitu. Nah itu kalau dengan suara itu biasanya seperti itu. Kalau dengan gambar ini salah satunya dengan menggunakan sedulur papat ya. Maka ketika kita menugaskan sedulur papat untuk membantu penerawangan, maka ketika sedulur papat itu kembali, dia memberikan laporan berupa gambar. Jadi langsung potongan-potongan gambar ya langsung terekam di otak kita kayak gitu. Nah sekarang saya akan membahas yang ketiga, yaitu melalui batin. Melalui batin ini ya itu yang paling sering terjadi, baik Anda itu adalah orang awam baru belajar maupun seorang pro sekalipun. Kenapa? Karena memang terawangan dengan menggunakan batin ini menurut Mbak Wira itu adalah yang paling mudah. Semua orang sebenarnya bisa, karena itu bakat alami. Ya, bakat alami sama seperti pengasihan. Semua orang sebenarnya bisa ngomong baik, berpenampilan baik, menjaga badannya tetap bersih. Itu bisa. Ya, cuman seringkali karena kita hidup di lingkungan yang tidak mendukung, pada akhirnya bakat-bakat itu tertutup, gitu ya. Bakat untuk berkata jujur, karena sering hidup di lingkungan yang curang, akhirnya sering berbohong. Terawangan dengan menggunakan batin juga begitu. Semua orang sebenarnya itu berbakat menggunakan terawangan via batin ini, tapi seringkali logika kita mematahkan, logika kita mengingkari, gitu loh. Contoh, ketika kita kecil, Bu, Ibu, saya kok melihat ada putih-putih di pohon itu ya Bu. Kemudian ibunya langsung mematahkan, itu cuman bayangan aja, nggak ada apa-apa. Nah, itu contoh adalah mengingkari kata batin. Pak, Bapak, kok kayak ada anak kecil lari-larian di bawah tangga ya Pak? Mana nggak ada, anak kecil di rumah ini cuma kamu sendiri, nggak ada, itu mungkin cuma bayanganmu aja. Nah, gitu. Bu, Ibu, ketika tadi bangun tidur kayak ada tangan yang narik kakiku Bu. Mana nggak ada, yang tadi ditemenin Ibu, udah nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi itu adalah ucapan-ucapan yang mematahkan mematahkan batin kita. Ya, sehingga akhirnya apa? Karena terbiasa digitukan, batin menjadi tumpul. Ketika terjadi hal yang seperti itu, paling cuman halusinasi, paling cuman batinku aja. Ketika kita melihat sesuatu, orang ini nampaknya umurnya nggak panjang ini, ngomong apa sih, paling cuman batinku aja. Ternyata bener, dia tidak lama kemudian meninggal. Hati-hati lo ya, aku melihat kamu akan keracunan. Paling cuman batinku aja kayak gitu. Tapi ternyata bener, orang itu akhirnya keracunan. Nah kayak gitulah hal yang sering terjadi. Jadi kita itu dibesarkan di lingkungan yang seringkali mematahkan batin kita sendiri. Kita seringkali tumbuh di lingkungan yang mengabaikan batin sendiri. Kenapa? Karena batin itu, diri sejati atau rasa sejati itu selalu menyampaikan suatu hal yang benar. Dan seringkali kita malah menyangkal itu. Karena ya berbagai alasan, tumbuh di lingkungan yang gak mendukung, atau kita bekerja di tempat yang memang isinya adalah orang-orang yang harus berbohong, harus menjilat, harus munafik, sehingga batin tuh ketika menjerit seringkali kita malah mengabaikan. Kayak gitu. Contoh, mau korupsi, batin pasti ngomong korupsi itu salah loh, itu dosa. Tapi gimana lagi, tuntutan pimpinan, akhirnya batin itu sendiri dipatahkan. Nah hal semacam itulah yang akhirnya ya menumpulkan firasat atau ketajaman batin itu sendiri. Semua orang punya batin itu. Ya, tapi seringkali ya itu dipatahkan sendiri. Oleh karena itu, apa fungsinya guru adalah mengembalikan kemampuan batin Anda, supaya Anda bisa mendengar omongan diri Anda sendiri.
ya. Nah, lalu diri Anda sendiri itu sebenarnya siapa sih yang ngomong itulah jati diri atau diri sejati atau sejati ning diri ya itu. Makanya kemarin ketika saya melakukan terawangan ya, azimat milik guru besarnya Cipta Wening, saya merasakan di situ ini memang di ritual dengan menggunakan ilmu al-hikmah, tapi ini menggunakan kemampuan diri, menggunakan sejati ning diri atau rasa sejati. Ini bukan dengan bantuan khodam, bukan bantuan perewangan dan lain-lain, ternyata memang benar. Jadi sejati ning diri itu bisa kita maksimalkan potensinya untuk melakukan apapun, termasuk untuk pengisian khodam. Nah, untuk bisa seperti itulah itu yang harus latihan ya. Ada tirakatnya, perlu dibimbing sehingga sejati ning diri itu bisa kita temukan, bukan hanya sekedar halusinasi, bukan sekedar ambisi, bukan sekedar jin yang ngaku-ngaku kayak gitu ya. Dan sejati ning diri ini biasanya dia nggak butuh titel. Misalnya aku adalah sejati ning dirimu ini dulu adalah reinkarnasi Raja Majapahit. Nah kayak gitu tuh nggak perlu. Kenapa? Karena sejati ning diri nggak pernah membawa manusia kayak gitu ya. Itu biasanya kayak gitu tuh jin biasanya. Nah bukan sejati ning diri, akhirnya apa? Bisikan yang Anda terima keliru. Nah kayak gitu loh. Jadi ini memang tipis sekali, omongan batin ini tipis sekali, tapi ini bisa dilatih. Nah biasanya ya, kita sekarang bicara tanda-tanda ya. Biasanya orang-orang yang terawangannya mulai aktif ya, misalnya orang yang memiliki azimat-azimat untuk terawangan, karena memang rekaman ini saya tujukan untuk murid-murid saya yang memiliki azimat-azimat terawangan ya. Bagi teman-teman ya yang memiliki azimat terawangan, lalu apa tanda terawangan itu sudah mulai aktif? Yaitu apa? Batin mulai peka. Sudah saya katakan tadi bahwa batin ini adalah hal dasar yang semua orang itu bisa ya. Nah, untuk meningkatkan kepekaan batin ya, selain upaya tidak mengingkari diri sendiri, ada beberapa titik-titik cakra yang dibooster oleh khodam supaya batin ini lebih peka. Di antaranya adalah cakra jantung ya, kemudian cakra ajna sendiri ada 2 ya. Nah ini yang tidak saya beritahukan secara umum ya. Jadi ketika cakra jantung itu dibooster, maka kepekaan batin itu akan meningkat ya. Salah satunya apa? Batin ini tadi akan peka. Tiba-tiba kita tahu, klik tahu ya, oh ini begini, klik tahu. Oh kamu ketika ketemu orang ya, oh kamu habis dimarahin sama emakmu ya, gara-gara kamu nyolong duit untuk beli kuota. Nah, kayak gitu tiba-tiba tahu. Oh cewek ini habis berantem nih sama cowoknya, makanya dia nempel sama laki-laki ini karena dia cari kenyamanan. Gitu tiba-tiba batin tuh tahu. Klik ketemu orang baru, oh dia menganggap dirimu itu jelek kayak gitu. Nah itu tahu tiba-tiba kayak gitu. Jadi batin tuh akan menjadi peka, itu cirinya. Nah sebelum sampai melangkah ke jauh itu biasanya yang awal-awal itu kita menjadi lebih peka terhadap kondisi orang sekitar kayak gitu ya. Itu tadi contohnya, orang lagi sedih, lagi seneng, lagi bingung ada masalah di rumah, dia tadi kena masalah apa, diomelin emaknya atau berantem sama pacarnya kayak gitu, tiba-tiba kita jadi peka, jadi tahu wanita ini nampaknya nggak beres nih, lagi sedih gara-gara apa, duit di dompetnya hilang kayak gitu, tiba-tiba tahu kita itu kayak gitu. Jadi itulah tanda-tanda aktifnya terawangan batin. Jadi kita menjadi peka batinnya terhadap kondisi sekitar, kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi sebelum melangkah jauh kita melihat jin ya, Mbah saya memar azimat terawangan kok saya nggak bisa melihat jin. Ya itu walaupun Anda memar azimat terawangan sampai sekarung ya nggak akan bisa melihat jin, karena udah beda dimensi. Mereka dimensi energi, kita dimensi materi. Nggak akan ada manusia yang bisa melihat jin. Nah tanda terawangan itu sudah jalan apa ya, itu tadi dimulai dari pekanya batin, dimulai dari peka batin mengetahui kondisi-kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah nanti kalau itu terus diasah, terus kita ikuti, batin itu terus kita ikuti, terus kita lepaskan ya, tidak kita kekang, tidak ditutup dengan logika ya. Kadang itu kan logika ya yang menghambat. Kepekaan batin itu logika, itu cuma halusinasi, itu cuma perasaanku aja, itu paling bukan apa-apa kayak gitu, logika yang mematahkan batin. Oleh karena itu kemarin saya katakan bahwa batin ya, kemampuan terawangan itu dimentahkan oleh logika. Maka dari itu jangan terlalu berlogika, ikuti aja apa kata batin, ikuti aja apa alur batin ya. Kalau saya sering mengatakan itu alur batin. Alur batin itu yaitu batin itu tadi. Itu adalah cara tercepat ya untuk mengembalikan kemampuan terawangan seseorang kayak gitu ya. Jadi menjadi peka terhadap kondisi lingkungan, peka terhadap kondisi orang-orang yang ada di sekitar. Nah setelah itu baru kita akan mengetahui sesuatu yang bersifat gaib. Contohnya, kok saya kerasa ada yang ngelihatin dari arah sana, sosoknya wanita. Nah itu udah mulai
mulai ke level selanjutnya. Saya kok merasakan kayak ada tuyul ya yang mau mengincar rumah ini. Nah itu udah mulai tanda. Kok batinku kok perasaan malam ini kok gak enak, kayak mau ada pencuri. Nah kayak gitu tuh tanda ya. Nah, kalau kayak ada pencuri, nah itu berarti tanda udah terawangan ke depan. Walaupun mungkin nanti ternyata sampai pagi nggak ada pencuri, belum tentu pencuri itu nggak nyambangi rumah Anda ya. Seperti beberapa tahun yang lalu itu ibu saya kan tidur, adik saya itu batinnya nggak enak, kok nggak enak banget, batinnya gelisah gitu loh, akhirnya sampai tengah malam tuh nggak bisa tidur. Nah adik saya itu belajar, pas buka jendela ada orang lewat gitu loh, dikira itu adalah paman saya, disapa kan, paman mau kemana malam-malam, lari orangnya. Baru dari situ sadar, itu tadi ternyata maling kayak gitu. Nah perasaan gelisah di batin itu adalah petunjuk batin bahwa ada something wrong yang akan terjadi malam ini. Nah itu udah terawangan masa depan levelnya kayak gitu. Jadi semua itu bertahap ya, jangan minta langsung bisa melihat jin, nggak ada yang kayak gitu. Semua itu bertahap, dari yang kecil dulu, dari yang sederhana dulu, contohnya peka terhadap lingkungan. Nanti pelan kepekaan itu akan meningkat hingga level yang saya sendiri juga tidak tahu sampai sejauh mana kepekaan yang bisa Anda kembangkan, karena itu terkait dengan potensi diri kayak gitu ya. Jadi itulah tanda-tanda kepekaan seseorang itu mulai aktif. Jadi semua memang bertahap ya, semua pelan-pelan, tidak bisa instan ya. Kemarin sendiri saya sudah menceritakan bahwa ketika pertama kali saya melakukan terawangan pun tidak langsung bisa melihat jin, hanya ya tadi pertama bisikan-bisikan, kok perasaan di sini ada begini, perasaan di situ begitu. Setelah itu baru saya merasakan energi, begini begitu, kemudian baru melihat wujud, melihat wujudnya begini. Ya itu pun melihat tidak dengan mata telanjang, dulu melihatnya masih dengan batin. Perasaan saya di sini ada yang begini, wujudnya begini kayak gitu. Baru setelah itu ke tahap selanjutnya melihat dengan mata kepala terbuka. Pada saat itu mungkin saya ketempelan karena memang ada suatu momen ya. Jadi kala itu pertama kali saya bisa melihat jin dengan mata terbuka itu setelah saya berlatih. Jadi saya berlatih tenaga dalam, kemudian saya mandi. Nah saat mandi itulah ada yang nyolek punggung saya noleh, dan di situ dalam sepersekian detik saya melihat ada buto hijau, tapi cewek ya. Saya pun tidak tahu itu buto hijau sampai sekarang. Jadi sekarang ini baru saya paham, itu ternyata ras buto hijau. Karena memang cantik, cewek cantik, ukurannya setinggi manusia, terlihat mulai dari dada sampai kepala, kemudian mukanya setengah hitam, dan dalam sepersekian detik saya paham itu hitamnya itu kenapa. Itulah yang disebut dengan batin tadi. Tiba-tiba klik, kita tahu, klik, kita ngerti, klik, kita komunikasi. Tapi komunikasi itu sepersekian detik dan jangan di logika. Bagaimana mungkin dalam sepersekian detik kok Anda bisa mengetahui komunikasi bahwa jin itu tadi kebakar karena jurus Anda? Ya nggak bisa di logika. Tapi tiba-tiba klik, batin tahu. Dan ternyata ketika saya konfirmasi ke paman saya sendiri adalah salah satu guru di PSHT ya, Madiun, ternyata benar bahwa memang begitulah kejadiannya. Dan itulah yang membuat saya yakin bahwa itu terawangan, bukan hanya sekedar halusinasi. Nah setelah kejadian itu saya baru sering melihat ada anak kecil, ada kakek-kakek tua, kadang ada pocongan. Pernah juga yang bikin heboh itu kuntilanak di atas genteng. Saya kok merasa ada kuntilanak nongkrong ya di atas genteng ini. Saya cuma gelisah dan takut, tapi nggak bisa ngelihat dengan mata kepala. Kemudian beberapa hari kemudian nggak sengaja ada tetangga ngomong bahwa kos-kosan saya itu memang angker. Setahun sebelum saya masuk ke situ pernah kosong, gara-gara apa? Seluruh penghuni kos-kosannya itu diteror sama kuntilanak, dan kuntilanaknya itu selalu nangkring di atas genteng di depan kamar saya. Lah baru dari situ saya ngeh bahwa yang saya rasakan pada waktu itu adalah terawangan, bukan hanya sekedar halusinasi kayak gitu ya. Jadi itulah tanda-tanda bahwa terawangan itu sudah jalan. Memang tipis sekali ya, batin itu tipis sekali, tapi bisa kita latih. Contohnya begini, dengan berlatih komunikasi batin ya, dengan berlatih menghitung ganjil genap. Contohnya begini, ketika ada kendaraan yang lewat di kejauhan, batin kita udah ngomong, itu ganjil apa genap? Ganjil misalnya ya. Kemudian setelah dekat kita akan lihat, benar, ternyata akhirannya angka ganjil kayak gitu. Ada motor lagi kejauhan, itu ganjil apa genap? Genap. Kita lihat bener nggak? Kalau salah berarti itu bukan batin kita, tapi itu ambisi. Kita latihan lagi, terus begitu. Misalnya dengan cara menghitung ganjil genap. Lagi contohnya korek api yang batangan dulu ya, korek jeres kalau orang Jawa bilang, itu kita keluarkan dari kotak, kita gegem, ini ganjil apa genap? Batin bilang ganjil, kita hitung bener nggak? Kalau salah berarti itu halusinasi. Kayak gitu cara latihannya gitu.
Ya, itu adalah latihan mempertajam batin ya, mempertajam batin dengan melalui usaha-usaha yang nyata yang bisa kita nyatakan benar-benar kelihatan kayak gitu. Kodam pun sama, genggam azimatnya, panggil kodamnya untuk hadir ya, kemudian beritahu ini ganjil, ini genap, ini ganjil, ini genap. Kemudian perintahkan untuk membantu tadi belajar latihan ganjil genap. Itu juga salah satu teknik yang bisa Anda gunakan untuk melatih komunikasi dengan kodam. Jadi terawangan yang via suara kayak gitu juga bisa. Jadi banyak hal sebenarnya yang cara-cara kreatif yang bisa kita pakai ya untuk meningkatkan kemampuan dan kepekaan terawangan kita. Jadi memang semua bergantung kreativitas dan IQ masing-masing ya. Kalau IQ-nya IQ delosor, orangnya nggak kreatif ya susah. Tapi kalau orangnya kreatif gampang, banyak sekali caranya. Contohnya lagi begini, berangkat kantor, kemudian anda tanya batin itu, kira-kira pimpinan saya yang namanya si X udah hadir apa belum? Oh sudah hadir, misalnya batin bilang gitu. Nanti lihat di kantor, hadir bener nggak, kayak gitu. Nah itu adalah salah satu cara-cara kreatif yang bisa digunakan untuk melatih kepekaan. Saya dulu juga gitu, ketika saya masih awal-awal ya menjadi PNS itu, hari ini ketika apel si X ada nggak? Nah itu nanti batin akan ngomong, oh ada, bener nggak? Saya nyatakan ketika udah nyampe kantor, oh iya ternyata bener ada, kayak gitu. Jadi itulah awal-awal dulu bagaimana caranya saya melatih kepekaan, dan itu harus dilatih karena seperti yang saya katakan kemarin bahwa terawangan itu seperti otot ya, seperti otot. Jadi kalau kita latih tiap hari memang capek, rasanya capek ya, tapi otot itu akan berkembang. Terawangan juga begitu, ketika kita latih tiap hari memang capek, dan tandanya capek itu di ajena akan nyeri, di kepala bagian belakang itu akan sakit ya, biasanya di ajena itu berdenyut atau nyeri, bahkan sampai nyeri. Terus di bagian belakang kepala itu akan sakit, tapi nggak apa-apa ya. Di balik itu semua, di balik usaha Anda semua ya, manjada wajada. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh, maka dia akan memetik hasilnya. Kalau kita berlatih dengan sungguh-sungguh terawangan ya kita akan bisa. Masalahnya yang sering terjadi pada anak-anak zaman sekarang ini, latihannya nggak mau sungguh-sungguh, dia mengandalkan batin terlalu kenceng, nggak mau tanya sama gurunya, akhirnya tiba-tiba ditipu sama jin liar. Seperti kemarin saya bilang ada 17 juta jin di dalam tubuhnya bersarang, dia dibilang adalah keturunan Raja Kutai Kartanegara misalnya. Wah itu udah menyimpang terlalu jauh. Kenapa? Karena batin tuh nggak butuh pengakuan seperti itu. Ya itulah yang namanya guru sejati. Waduh udah sampai jauh ya. Kalau kita udah ngomongin guru sejati itu perlu ketemu dan tatap muka langsung supaya apa? Supaya nggak keliru. Nanti kalau cuma lewat sosial media begini ini rawan sekali keliru, rawan sekali tertipu kayak gitu. Oke ya, sudah 18 menit berlalu ya. Sudah banyak saya sampaikan tanda-tanda terawangan mulai aktif ya, kemudian cara melatih kepekaan terawangan baik batin maupun dengan bantuan kodam ya. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya, diketik langsung di kolom komentar, nanti akan saya baca dan akan saya jawab ya melalui konten juga, sehingga konten ini terus hidup ya. Jangan lupa kalau Anda merasa konten kali ini bermanfaat ya, jangan lupa dukung kami dengan cara klik subscribe ya, kemudian like dan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman Anda juga bisa belajar terawangan bersama-sama ya. Terima kasih, selamat pagi, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.